Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Prof. Fareti. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Siti Fatimah, Vina Hanifah, Rima Susanti, Fidyah Sari, Karlina Nanda, Sabila Hoirina, Aneta Mutiara, dan Nasiratun Nasana akan mempresentasikan hasil refleksi LK2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional dan analisis keteladanan dari refleksi menuju aksi, navigasi guru sebagai teladan. Nah, di sini yang akan kami presentasikan terdapat beberapa navigasi. Yang pertama, fondasi mindset EMC kuadrat, yaitu menganalisis kerangka kesadaran guru. Yang kedua, uji realita analisis kasus yang berupa eksplorasi dilema SPP dan kasus Pak AZ. Kemudian ada inspirasi dari analisis film berupa keteladanan dan juga aksi nyata dari LK 2.3 yaitu resolusi sistemik dan perita rasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, izin masuk. Untuk selanjutnya, yang pertama itu fondasi keteladanan bagi guru melalui IMC kuadrat, di mana sebelum seorang guru dapat menjadi teladan bagi murid itu, guru perlu membangun kesadaran terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. IMC sendiri berfungsi sebagai untuk membangun ketahanan sosial dan emosional yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial untuk membantu situasi belajar yang positif, memperkuat kualitas hubungan sosial di sekolah. Pembelajaran yang positif dapat dilakukan dengan 4 pilar utama, yaitu yang pertama adalah empati. Empati berarti kemampuan memahami kondisi dan emosi murid. Guru tidak hanya melihat perilaku yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha memahami penyebab di balik perilaku tersebut. Dengan demikian, guru tidak mudah memberikan penilaian atau label negatif kepada murid. Kedua, mindfulness atau kesadaran penuh. Dalam praktiknya, guru itu sering menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Misalnya, murid sulit diatur atau kelas yang kurang kondusif. Pada kondisi ini, guru perlu mampu mengelola emosi dan tetap hadir secara utuh sehingga tidak mengambil keputusan secara impulsif atau karena emosi sesaat. Yang ketiga, itu compassion. Compassion ini bukan sekadar merasa iba pada murid, tetapi kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan yang tepat. Guru tetap membantu murid berkembang tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Artinya, guru itu mampu bersikap tegas sekaligus tetap manusiawi. Untuk yang terakhir itu critical inquiry. Sebelum mengambil keputusan, guru perlu berpikir kritis dan mendasarkan tindakannya pada fakta atau bukti. Dengan begitu, keputusan yang diambil itu tidak didasarkan pada asumsi ataupun prasangka, melainkan benar-benar mempertimbangkan kondisi yang terjadi. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan rekan yang lain. Baik, izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada kasus kehilangan uang SPP. Di sini ada salah seorang murid itu melaporkan kepada guru bahwa ia kehilangan uang SPP. Kemudian guru tanpa berpikir panjang, ia melakukan penggeledahan tas dan juga saku murid. Jadi hal ini tindakannya itu, penggeledahannya itu secara tiba-tiba begitu tanpa adanya persetujuan dari murid. Jadi dia beresiko untuk melukai rasa aman murid yang tidak bersalah, meski hasilnya itu akan baik dan membuat efek jera. Namun sebagai alternatif, guru bisa membangun empati kolektif terlebih dahulu, mengajak murid berdiskusi bahwa ada yang kehilangan tanpa menuduh siapapun. Setelah rasa peduli itu terbentuk, maka tindakan lebih lanjutnya adalah guru meminta persetujuan murid untuk diperiksa secara sukarela. Dengan begitu, pemeriksaan terasa
sebagai kerjasama yang disepakati bersama, bukan sebagai paksaan dan melukai rasa aman murid. Hal ini berkaitan dengan PSE, yakni social awareness yang kuat, di mana mohon maaf, lanjutannya ketika hasil tindakan dari guru ini, ia bisa menemukan pelaku, kemudian merahasiakan identitas. Hal ini berkaitan dengan PSE, bagian Social Awareness Squad, yakni martabat terjaga, menjaga privasi, dan relationship skill. Jadi, keputusan guru ini baik dari sisi hasil dan juga penanganan emosionalnya, tapi prosesnya itu sebaiknya diperbaiki karena tidak ada pendidikan kejujuran maupun kesepakatan sejak awal gitu. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Nah, apakah strategi yang seperti ini itu bisa berlaku untuk semua murid dengan latar belakang yang berbeda? Jawabannya tidak bisa, karena setiap murid itu punya latar belakang yang berbeda, maka strateginya pun juga harus disesuaikan. Yang pertama ada pola asuh yang disiplin keras. Kebetulan dari kasus itu, kasus yang penggeledahan tadi, itu anaknya itu adalah seorang anak dari TNI yang cukup disiplin begitu, berarti pola asuhnya lumayan keras ya, disiplin keras. Kemudian kebutuhannya adalah kerahasiaan mutlak. Rasa malu publik bisa berakibat hukuman fisik fatal di rumah. Jadi tindakan guru sebaiknya sudah sangat tepat ya tadi, merahasiakan identitas pelaku, menyelamatkan masa depan anak. Kemudian ketika pola asuhnya permisif ini tuh pola asuhnya itu dimanjakan. Jadi kurang mendapatkan aturan tegas di rumah. Kebutuhannya yakni konsekuensi jelas dan refleksi yang mendalam, yakni berupa dialog empat mata, kemudian menanyakan perasaan temannya agar timbul empati, tanggung jawab, bukan sekedar dimaafkan secara diam-diam seperti kasusnya yang anak TNI tadi. Kemudian yang ketiga, dengan latar belakang riwayat trauma psikologis, itu kebutuhannya adalah keamanan psikologis ekstra tanpa adanya pemicu tambahan. Alternatifnya bisa melibatkan konselor BK secara bertahap, kemudian menghindari konfrontasi langsung, atau penggeledahan paksa. Seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin saya ya teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya merupakan studi kasus dari kegagalan regulasi Pak Azet, di mana terdapat yang pertama pemicu murid melempar sandal ke arah guru di tengah kelas. Yang kedua, terdapat jeda yang hilang, di mana ada kegagalan self-awareness dan self-management, di mana Pak Azet di situ membiarkan impulsnya itu mengambil alih, alias impulsif ya. Yang ketiga, terdapat respons reaktif di mana guru bertindak fisik yaitu menampar murid dan berdampak fatal yaitu tuntutan orang tua, denda 25 juta, motor terjual, dan membuatnya menjadi berhutang. Nah, maka dari sini kita dapat menyadari bahwa risiko jika guru tidak dibekali kesadaran emosional itu dapat berdampak pada murid, tapi yang utama tentunya dapat menghancurkan profesi guru itu sendiri yang mungkin sudah dibangun bertahun-tahun hanya karena satu masalah yang bisa ditanggulangi dengan manajemen sosial emosional. Oleh karena itu, perlu matriks transformasi membedakan antara reaktif dengan responsif, di mana guru yang tidak mempelajari PSE akan cenderung bersikap reaktif ketika menghadapi pemicu terbawa stres, menganggap pelanggaran sebagai serangan personal yang menjatuhkan wibawa. Padahal apabila
sebagaimana yang kita pelajari di growth mindset, apabila kita menghadapi kegagalan atau suatu tantangan, itu seharusnya dapat dijadikan untuk bahan belajar, bukan untuk serangan personal. Yang kedua, pengambilan keputusan di mana dengan memberikan hukuman impulsif, reaktif, dan merendahkan martabat itu akan ya tentu akan membuat image guru tersebut itu jatuh, sehingga contohnya kekerasan fisik atau verbal. Yang terakhir, dampaknya terhadap ekosistem akan menghancurkan rasa aman di kelas, akan setidaknya mungkin akan dicap killer, tetapi lebih dari itu, dan memicu intervensi agresif dari orang tua. Apabila siswanya sudah sampai melapor, orang tua bisa jadi akan turun tangan. Nah, di sini padahal seharusnya ketika orang tua sudah memasrahkan muridnya untuk bisa belajar di sekolah, artinya kita punya kendali penuh atas apa pendidikan yang bisa kita sampaikan di sekolah. Sehingga jika orang tua ikut mengintervensi, maka akan terjadi helikopter parenting. Yang seharusnya kita bisa lakukan yaitu dengan mempelajari PSE, sehingga kita akan bisa lebih bersikap responsif ketika menghadapi pemicu. Kita bisa melakukan mindful pause jeda 5 detik, mengobservasi situasi tanpa menghakimi. Kemudian saat mengambil keputusan, memberikan konsekuensi logis yang mendidik dan rasional. Jadi tidak hanya sekedar memberi efek jera pada detik itu juga, tetapi akan berdampak pada masa-masa depan selanjutnya. Dan kemudian dampak kepada ekosistemnya akan memupuk empati yang menular. Sama seperti tadi solusi yang ditawarkan, yang dijelaskan oleh Mbak Sabila. Jadi ketika kita memberikan pengertian dulu, pendidikan tentang kejujuran, betapa berharganya uang itu terhadap salah seorang siswa, maka teman-teman lain juga insya Allah akan mengerti kalau ada temannya yang sebenarnya sedang kesusahan, sehingga di sini murid belajar toleransi dan regulasi melalui observasi sikap teladan guru. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin Mbak Siti Fatima atau Mbak Ana.
Baik, saya izin melanjutkan untuk film yang Negeri Lima Menara. Yaitu pada film Negeri Lima Menara, salah satu pesan yang berkesan yaitu manjada wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pesan ini akan menjadi motivasi para santri untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Perilaku guru dalam film ini menunjukkan peran guru sebagai agen perubahan, di mana guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi mampu mengubah cara pandang murid terhadap masa depan. Guru mendorong para santri untuk memiliki cita-cita yang tinggi tanpa memandang latar belakang keluarga atau kondisi ekonomi. Guru juga menanamkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya apabila mau belajar dan berusaha. Sikap guru inilah yang menjadi salah satu peran penting seorang guru sebagai agen perubahan yang membantu murid berkembang menjadi pribadi yang lebih baik secara akademik dan karakter. Untuk film Sekolah Rimba akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan ya terkait dengan Sekolah Rimba. Jadi inti dari program Sekolah Rimba ini adalah nilai pendidikan kontekstual dan adaptasi budaya, di mana program ini menunjukkan bahwa pendidikan itu harus berangkat dari kehidupan murid, bukan memaksakan murid menyesuaikan diri dengan sistem sekolah ataupun kurikulum. Jadi pada Sekolah Rimba ini, guru-guru di Sekolah Rimba tidak langsung membawa budaya sekolah formal, tetapi terlebih dahulu memahami adat istiadat, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat orang rimba, di mana mereka menghormati keberadaan dari ketua adat atau bisa disebut dengan tumenggung dan selalu menjalin komunikasi serta meminta persetujuan sebelum menjalankan kegiatan pendidikan. Nah, hal ini dari lensa PSE atau dari konsep PSE itu bisa dilihat bahwa pada Sekolah Rimba ini guru itu sudah memiliki kesadaran diri atau self-awareness, di mana guru itu sadar bahwa nilai dan budaya formal itu tidak bisa secara mutlak langsung sesuai dengan budaya orang rimba. Nah, kesadaran ini membuat guru tidak merasa paling benar, tetapi terus mau belajar dari masyarakat setempat. Kemudian guru-guru di sini juga melakukan pengelolaan diri atau self-management, di mana saat menghadapi penolakan, ketika kesalahpahaman bahwa tentang penggunaan pensil dan sistem sekolah, guru itu tetap mau mengendalikan emosinya, bersabar, dan konsisten menjalankan pendidikan tanpa memaksakan kehendak dari orang-orang rimba. Kemudian dari kesadaran sosial, guru itu menunjukkan rasa empati dengan memahami adat, kepercayaan, dan pola hidup orang rimba. Dari sisi relationship skill-nya, guru membangun hubungan baik dengan murid, orang tua, dan pemangku adat melalui komunikasi yang santun dan menghargai pendapat mereka, sehingga akhirnya pihak-pihak ini akan terikat akan adanya rasa saling percaya. Sehingga pada bagian akhirnya adanya pengambilan keputusan itu, guru itu dapat mengambil keputusan dari berbagai pendapat dari pihak-pihak tersebut, sehingga guru memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid, yaitu belajar melalui pengalaman langsung di alam. Oke, selanjutnya.
Dan teman-teman, ini selanjutnya ada tekanan terhadap keterampilan masa kini. Jadi guru ini itu menjadi teladan itu memiliki banyak tekanan, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yaitu pemberitahuan berlebih dan intervensi dari orang tua terhadap otoritas serta kebijakan guru di kelas. Kemudian ada beban psikologis dari beban administratif dari kalian ya, itu tentang pekerjaan dan beban administrasi zaman sekarang dan membuat guru itu selain lelah mengajar tapi juga harus mengurus administrasi yang banyak sehingga itu bisa menjadi burnout atau kelelahan memicu stres harian. Kemudian ada tuntutan konsistensi di mana guru itu perlu menunjukkan perilaku positif secara konsisten. Ada juga manusia dalam manusia sendiri, manusia salah pribadinya sendiri. Nah, guru ini tidak bisa berjuang sendirian, tapi perlu dibantu oleh ekosistem sekolah yang didukung untuk menjadi guru teladan. Nah, kemudian posisi sekolahnya itu bisa digambarkan seperti ini, pembagian menjadi 3. Sistem yang bisa mendukung ekosistem berdasarkan PSE itu pertama terbentuk dari individunya masing-masing ya. Jadi dari tekanan-tekanan tadi itu penerapan mindfulness dan regulasi diri secara konsisten. Jadi menyadari bahwa memang tekanan tersebut itu ada, tetapi lalu terlarut dalam emosi, jadi perlu mengendalikan emosinya. Bersikap profesional dalam pekerjaan, namun juga melindungi diri dari segi emosinya. Itu mungkin guru bisa melakukan self healing di luar jam kerja seperti itu. Kemudian iklim yang kolaboratif ini perlu diciptakan di sekolah. Implementasi SOP kritis ya untuk menangani kasus-kasus seperti Pak Aziz dan Anas tadi. Kemudian ada batasan komunikasi orang tua untuk memitigasi helikopter parenting. Walaupun orang tua ini berperan sebagai komite, tetapi intervensi dari orang tua ini secukupnya saja untuk membantu mensupport sekolah. Kemudian yang terakhir itu budaya kebijakan sekolah. Jadi di sekolah ini menciptakan budaya forum rutin antar guru dan ya untuk guru BK itu ngerti tentang konseling, jadi sebagai guru itu konsultatif. Kemudian play dan mencari solusi tanpa dihakimi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karlina yang strategi Mbak. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, strategi. Oke. Kembali lagi kita akan membahas terkait permasalahan uang yang hilang tadi. Kelompok kami mengintegrasikan strategi yaitu PEKA, yaitu peduli, empati, konsensus, dan aman. Peduli. Nah, pada peduli ini, guru akan menahan untuk tidak panik kemudian menyampaikan ke seluruh kelas bahwa ada masalah uang hilang tanpa menuduh siapapun. Ini untuk membingkainya sebagai masalah bersama. Hal ini sesuai dengan nilai PSE yaitu self-awareness untuk mengelola respon emosional diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu empati. Guru mengajak murid membayangkan perasaan temannya yang kehilangan uang, membangun rasa peduli dan kolektif sesuai dengan nilai social awareness untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Nah, dengan empati ini, diharapkan murid itu mampu berpikir dan merasakan bagaimana jika dia berada di posisi tersebut, sehingga akan menumbuhkan rasa empati. Yang selanjutnya yaitu konsensus. Setelah rasa peduli terbentuk, guru meminta kesepakatan dan persetujuan murid untuk diperiksa secara sukarela, bukan paksaan.
Hal ini akan sesuai dengan relationship skills, yaitu komunikasi, kolaboratif, dan membangun kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, A. Aman. Guru menjaga privasi dan kerahasiaan pelaku selama dan setelah proses, sehingga tidak ada yang dikucilkan, mempertimbangkan jangka panjangnya agar murid yang mengambil itu tidak dihakimi sehingga tidak menimbulkan bullying pada jangka panjangnya. Next. Nah, dari presentasi yang telah kami sajikan, kami mengambil beberapa nilai penting yang kami kutip menjadi sebuah kutipan, yaitu keteladanan bukan tentang kesempurnaan tanpa celah. Keteladanan adalah konsistensi untuk meregulasi diri, memanusiakan murid, dan kemauan keras untuk terus belajar dari setiap kesalahan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lengkap dari daftar pustaka, kemudian strategi peka. Oke, lengkap langsung karena ini sudah 40 menit ya. Lanjut ke kelompok berikutnya.